Ayahku adalah dewa perang. Bab 79. Cukup. Diam. Guo Zong berteriak dengan kejam, Shen Feihua, kamu idiot. Dia adalah bos langsungku, direktur pembelian. Shen Feihua tercengang. Shen Feichen juga terkejut. Begitu wanita ini muncul, dia merasa statusnya luar biasa, tetapi dia sebenarnya adalah atasan langsung manajer Guo. Guo Zong bergegas mendekat dan berkata dengan malu-malu, Direktur Tan, saya tahu saya salah, tetapi karena masalah sepele seperti ini, Anda memecat saya. Bukankah itu keterlaluan? Bolehkah saya membiarkan mereka keluar sekarang? Juga, saya berjanji tidak akan mengganggu tempat itu lagi. Dia benar-benar menyesalinya. Jika dia tahu lebih baik, dia seharusnya tidak membiarkan Shen Feihua datang ke sini. Semua orang di tempat itu menoleh. Pantas saja Direktur Tan sangat marah. Tapi kamu tidak akan memecatku, Pak Tua, kan? Aku datang sebelum kamu. Wajah Tan Yuemei tampak kejam, maaf, manajer Guo, Anda tidak bisa tetap berada di grup kami. Berkemas dan pergi adalah satu-satunya pilihan Anda. Selain itu, dia menunjuk ke arah Shen Feichen dan Shen Feihua. Kedua idiot ini harus mengikutimu. Tapi, dia membungkuk sedikit ke arah Shen Feixue, nadanya menunjukkan rasa hormat. Nona Shen, Anda adalah tamu terhormat. Anda ingin mengusirnya. Mereka tidak memenuhi syarat. Ketiga orang itu dipotong-potong. Shen Feihua berteriak, ada yang salah denganmu. Wanita ini adalah seorang VIP. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pudel. Dia hanya anjing tak berguna dari keluarga Shenku. Apakah kamu yang mengusir kami, bukan dia? Apa yang kamu akan melakukan? Direktur pembelian, apakah buta? Guo Zong juga berkata dengan marah, Direktur Tan, saya mengerti, hanya karena Shen Feixue, Anda ingin memecat saya. Bahkan jika Anda adalah atasan langsung saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukannya ini. Saya ingin mengeluh kepada Tuan Ye. Saya datang ke grup sebelum Anda, dan kerja keras saya telah membuahkan hasil. Anda tidak dapat memecat saya. Tan Yuemei tersenyum, saya tidak memenuhi syarat untuk memecat Anda, dan bukan saya yang memecat Anda, melainkan Bos Ye. Guo Zong juga tertawa, Anda bercanda. Tuan Ye memecat saya. Hanya karena gadis yang kurang dihargai dari keluarga Shen. Direktur Tan, Anda sangat naif. Saya ragu bagaimana Anda mendapatkan posisi direktur, Anda. Direktur Tan benar. Suara yang lebih dingin tiba-tiba muncul. Guo Zong, kamu tidak bisa menahan godaan kecantikan, berhubungan dengan Shen Feihua, dan sebenarnya ingin menyerahkan sebagian dari bisnis seragam kepadanya. Ini sangat melanggar disiplin kelompok, jadi kamu dipecat. Semua kontrak dengan dua saudara laki-laki dan perempuan Shen akan segera diberhentikan. Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Guo Zong menoleh dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, Ye. Tuan Ye. Perusahaan Yunsang saya sudah bagus, merek lama, dapat dipercaya, kenapa? Tidak ada yang perlu dikatakan. Ye Huaneng, yang sedang berjalan mendekat, melambaikan tangannya dengan penuh semangat, pokoknya, kamu dipecat, tidak perlu bicara lebih banyak, keluar sekarang, dan kalian berdua. Dia menunjuk ke arah Shen Feichen dan Shen Feihua. Keluar dari sini juga. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang Shen Feixue yang sudah berdiri, dan bertanya dengan hormat, ngomong-ngomong, Nona Shen, saya mendengar bahwa orang bernama Shen Feihua menamparkan Anda sebelumnya. Shen Feixue mengangguk. Ye Huaneng menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya dan menunjuk dengan marah ke arah Shen Feihua. Itu tidak masuk akal. Anda bahkan berani memukul Nona Shen. Tahukah Anda siapa dia? Shen Feihua bingung, dia bukan siapa-siapa di keluarga Shen kita yang tidak dianggap serius sama sekali. Tuan Ye, apakah Anda salah? Kamu seharusnya tidak melakukan ini pada kami. Kamu tidak seharusnya melakukan ini padanya. Kamu harus menaruh sikapmu terhadapnya padaku, dan aku tidak akan pernah menjadi lebih buruk. Dia pikir Ye Huaneng terobsesi dengan kecantikan Shen Feixue, tersenyumlah padanya dengan menawan. Ye Huaneng juga tersenyum, kalau begitu datang ke sini. Shen Feihua sangat gembira. Ternyata Ye Huaneng juga sangat mesum, jika aku mengetahui hal ini, aku pasti akan berhubungan dengannya. Sebagai perbandingan, Guo Zong benar-benar sial. Dia buru-buru berjalan mendekat, mengayunkan pantatnya, dan memberikan senyuman dingin kepada Shen Feixue, jangan berpikir kamu lebih mampu. Dari segi penampilan, tubuh, dan temperamen, saya tidak lebih buruk dari kamu. Saya lebih baik dalam melayani pria daripada kamu. Tuan Ye, juga. Dia akan menyukaiku, dan memperlakukanku lebih dari dia memperlakukanmu.
Jepret. Sebuah tamparan menghantam wajah Shen Feihua dengan keras. Pemukulan tersebut menyebabkan dia langsung terjatuh ke tanah, hidungnya berdarah, dan beberapa giginya tampak goyang. Dia menangis kesakitan. Ye Huaneng bahkan menendangnya dengan keras, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu adalah orang rendahan seperti kamu, jangan menjijikkan, bisakah kamu membandingkannya dengan Nona Shen? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu kuku pun yang dia potong. Kamu masih ingin merayuku. Maaf, betapapun indahnya sebuah bas, tetaplah sebuah bas. Aku memanggilmu ke sini hanya untuk membalas dendam Nona Shen atas tamparan di wajah ini. Tercengang. Kemudian, saya menangis lebih sedih lagi. Tan Yuemei meminta penjaga keamanan untuk mengusir ketiga orang pedesaan itu. Ketika mereka diusir, samar-samar mereka mendengar Ye Huaneng mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan semua bisnis seragam dan pakaian kerja Tianzuan kepada Shen Feixue, dengan batch pertama sekitar 30 juta. Setelah gelombang kedua, Shen Feixue juga akan diberi prioritas. Perusahaan Yunsang milik keluarga Shen adalah merek lama dan dapat dipercaya. Guo Zong tercengang, saya baru saja mengatakan itu, mengapa ini terjadi? Shen Feihua mengertakkan gigi, sialan Shen Feixue, saya tidak menyangka dia yang lebih baik. Dia pasti mempertaruhkan nyawanya setelah saya mengantarnya pergi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan mengikuti Tuan Ye. Itulah mengapa Tuan Ye berbicara mewakilinya seperti ini dan memberinya begitu banyak urusan. Wanita jalan ini mungkin tampak tidak mungkin tercapai di permukaan, tapi sebenarnya dia bukan omong kosong. Jika saya mengetahuinya, saya akan langsung menemui Tuan Ye. Guo Zong, yang sudah sedih, terdengar sedikit tidak senang. Dia berkata dengan dingin, saya dipecat karena kalian. Shen Feihua, Anda harus menghibur saya dan melakukan saya malam ini. Mengapa? Shen Feihua segera memalingkan wajahnya, Anda bukan manajer pembelian lagi, manfaat apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Guo Zong bergegas dan menamparkan dia dengan keras, beraninya kamu tidak menemaniku. Aku akan membunuhmu. Jika bukan karena kamu, aku akan berada dalam kesengsaraan seperti itu. Shen Feihua berteriak, melawan dengan seluruh kekuatannya, dan dengan cepat memanggil kakaknya untuk membantu. Shen Feichen bergegas mendekat, tetapi ditendang oleh Guo Zong, dia menjadi gila dan merobek pakaian Shen Feihua dengan keras, seolah dia ingin langsung mengeksekusinya. Sebelumnya, Shen Feihua ingin meminta orang-orang untuk merobek pakaian Shen Feixue, tetapi sekarang hukuman di kehidupan nyata datang lagi, dia hampir terkoyak, dan dia ditampar beberapa kali, sampai dia tampak seperti kepala babi. Jika pihak keamanan tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya, dia akan celaka. Di ruang perjamuan mewah, Shen Feixue, yang duduk di ujung area berlian, masih tidak percaya bahwa dunia tiba-tiba begitu baik padanya. Ye Huaneng sedang duduk di sebelahnya, dia bertanya beberapa kali mengapa ini terjadi, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Dia memikirkan Guan Qianjun tanpa bisa dijelaskan. Bukankah pria itu mengatakan bahwa dia pasti bisa mendapatkan pesanan seragam dari Tianzuan? Mungkinkah itu dia? Dia bilang dia bisa mendapatkan 8 mobil mewah kembali, jadi dia benar. Dia mengatakan bahwa masalah bahan baku yang macet bisa diselesaikan dengan lancar, dia benar. Dia bilang dia pasti akan mendapatkan pesanan Tianzuan, dan sekarang, dia juga benar. Sungguh ajaib, apakah dia benar-benar dalang di balik layar? Bab 80. Namun, Shen Feixue tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak karena para VIP di sekitarnya berinisiatif untuk menyambutnya, terutama wanita parubaya cantik yang duduk di sebelahnya, yang mengulurkan tangan rampingnya. Nona Shen, saya baru saja menikmati menontonnya. Saya yakin Anda pasti punya banyak cerita untuk diceritakan. Nama keluarga saya Jiang, mari kita saling mengenal. Qi Kunlun tidak muncul selama jamuan makan, pergi itu harus ditangani oleh Ye Huaneng. Protagonis Guan Qianjun membawa Qian-Qian pergi dari Yunhai International Hotel sebelumnya dan pergi bermain di alun-alun besar di sebelahnya. Sebelum berangkat, Qi Kunlun memintanya untuk datang ke tempat parkir eksklusif hotel, mengeluarkan model mobil berwarna putih, dan menekannya sedikit. Tak jauh dari situ, sebuah mobil sport dengan bodi berwarna ungu tua dan sabuk hitam bertekstur di tengahnya bersinar terang. Ternyata model mobil kecil ini sebenarnya adalah kunci mobil. Mobil super cantik. Garis-garis halus dan bodi yang mendominasi menjadikannya mesin yang sempurna. Apalagi 4 pipa knalpot yang ditumpuk di tengah bokong mobil sudah cukup membuat hormon Anda meledak. Mata Guan Qianjun berbinar, Pagani Zonda. Mobil ini berharga 40 hingga 50 juta yuan, dan sangat sulit mendapatkannya. Anda sangat baik,
Anda bisa mendapatkan semua ini. Qi Kunlun berkata dengan lembut, Tuan Guan, prestasi Anda sangat tinggi. Kerugian yang diperoleh kembali untuk kerajaan naga kita, dan keuntungan yang diperoleh, jika dijumlahkan, dikatakan bahwa jika diubah menjadi tiket, nilainya akan puluhan miliar. Jadi, atasan telah memberitahuku hal itu seperti kamu kembali ke waktu luang sekarang, kami akan membiarkanmu kamu harus menikmati kehidupan yang baik, lagi pula, kamu telah melalui hidup dan mati dalam beberapa tahun terakhir, jika bukan karena kamu. Katanya sambil menghela nafas. Melihat Guan Qianjun, dia serendah seorang budak. Dia tahu kekuatan macam apa yang dimiliki orang di depannya. Guan Qianjun mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengendarai mobil mewah senilai puluhan juta dan mengajak Qian bermain. Qi Kunlun awalnya memanggilnya kakak laki-laki tertua sesuai dengan instruksi Guan Qianjun, namun dia tetap merasa tidak sopan, jadi dia memanggilnya Tuan Guan saja. Lao Guan juga ikut bersamanya. Karena Qian ingin bermain di tempat yang ramai, Guan Qianjun memarkir Pagani Zonda di samping alun-alun. Setelah bermain dengan Qian beberapa saat, bayi kecil yang lucu itu tiba-tiba menjadi baik hati. Dia melihat seorang gadis remaja menjual buku komik lama di sebuah warung, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan bertanya mengapa dia tidak belajar. Wanita muda tersebut mengatakan bahwa ibunya menderita nefritis yang sangat serius dan memerlukan cuci darah setiap hari. Ayahnya memiliki beban keuangan yang berat, jadi dia mengeluarkan komik yang dia baca ketika dia masih kecil dan menjualnya. Jika kamu dapat menghasilkan uang, hasilkanlah uang untuk membantu ayahmu mengurangi bebannya. Namun, saat ini semua orang membaca ponsel dan tidak ada yang membaca komik, sehingga bisnis sangat buruk. Bayi kecil yang lucu itu meminta Guan Qianjun untuk membeli semua buku komik, tentu saja, pembuat ayah tidak mengatakan apa-apa dan memindai kode pembayaran WeChat gadis itu dengan total 200.000 yuan. Dia kaya sekarang, dengan puluhan juta dolar dalam kepemilikannya. Itu semua adalah preman yang telah diberi pelajaran oleh Xiong Chunliu, yang telah memaksanya dari dua saudara laki-laki dan perempuan Sen. 200.000 bukanlah apa-apa. Tapi ini mengejutkan gadis itu. Melihat begitu banyak angka nol, saya pikir Guan Qianjun telah melakukan kesalahan, jadi saya segera kembali. Guan Qianjun melambaikan tangannya, ambil dan obati ibumu. Buku komik dan kios ini milik kami. Orang-orang yang menonton terkejut. Pemuda berpakaian biasa ini adalah bos yang rendah hati, dia menjual kios buku komik kecil seharga 2 hingga 300 yuan, dan dia benar-benar menghabiskan 200.000 untuk membelinya. Gadis itu begitu gembira hingga dia menangis. Setelah dia pergi, Qian mengerutkan kening, apa yang harus kita lakukan dengan begitu banyak buku komik? Bagaimana kalau kita datang dan menjualnya juga? Guan Qianjun tersenyum, oke. Setelah menjual uangnya, kita bisa pergi makan malam. Ya. Wajah kecil Qian bersinar karena kegembiraan, setelah menjual uang, saya juga ingin mentraktir Bibi Fei Xue makan malam. Katakan padanya bahwa ini adalah uang yang saya hasilkan dengan tangan saya sendiri. Dia pasti akan sangat senang. Tepat di sebelah Pagani Zonda, bapak dan anak itu mengambil alih warung ini. Qian tahu cara berbisnis. Dia meraih komik itu dengan kedua tangan kecilnya dan melambaikannya dengan penuh semangat ke udara, komik akan dijual. Komik yang bagus. Komik yang menawan. Nilainya banyak uang. Jangan rindu jika kamu lewat. 1 yuan salinannya. Benar-benar harga yang murah. Jika kami tidak bisa menjualnya, ayah dan aku akan melompat dari gedung karena kami tidak punya uang untuk makan malam. Guan Qianjun, bisakah kamu berpura-pura tidak mengenal gadis kecil ini? Qian sangat lucu sehingga sangat menarik banyak anak untuk menontonnya. Banyak anak yang mengira tidak mudah bagi Qian untuk mendirikan warung pinggir jalan di usia yang begitu muda dan berjualan dengan keras, mereka merasa kasihan jika tidak membeli beberapa eksemplar. Harganya hanya beberapa dolar, orang tua melihat anaknya peduli, sehingga dengan sendirinya mereka bersedia membelinya. Para pedagang kaki lima lain di dekatnya memutar mata. Mengapa begitu sulit? Saya baru saja menghabiskan 200.000 yuan untuk membeli warung pinggir jalan ini, oke. Dengan uang ini, saya bisa membeli kios di seluruh alun-alun. Tak lama kemudian, buku komiknya hampir terjual habis. Guan Qianjun baru saja mengumpulkan uang, ketika dia tiba-tiba melihat seorang gadis dengan riasan tebal duduk di Pagani Zonda di sebelahnya, yang hampir tidak bisa dianggap cantik. Dia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi dan mengambil berbagai foto dirinya dengan supercar tersebut. Ketika dia menyadari bahwa Guan Qianjun sedang menatapnya, gadis itu berkata dengan dingin, kualifikasi apa yang dimiliki seorang pedagang kaki lima untuk melihatku? Percaya atau tidak,
aku akan menuntutmu karena menjadi hooligan. Dia berkata dengan rasa jijik padanya. Qian berkata, kenapa kamu bersandar pada mobil itu? Gadis itu tersenyum dingin, apa yang harus aku lakukan? Itu bukan urusanmu, gadis kecil. Bantu ibumu mengawasi ayahmu. Matanya adalah milikmu, putriku akan jatuh menimpaku. Meskipun aku terlihat baik, aku bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh kucing dan anjing. Guan Qianjun berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Aku sama penasarannya dengan putriku. Mengapa kamu bersandar pada mobil itu? Wajah gadis itu sedikit bingung. Dia mengatakan yang sebenarnya bahwa dia ingin berfoto dengan mobil mewah yang harganya puluhan juta. Dia jelas malu, jadi dia mencibir, kenapa bisa bukankah aku mengandalkan mobil pacarku? Apa yang kuinginkan? Apapun yang terjadi. Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu mobil pacarmu? Gadis itu bersenandung dan berkata, mungkinkah itu masih mobilmu? Kamu bisa mendapat 30 atau 50 yuan semalam dengan menjual kabel gantung bau di warung pinggir jalan. Ini gila. Anda telah menjalankan warung pinggir jalan selama 10.000 kehidupan, tetapi Anda tidak mampu membeli mobil ini. 40 juta Pagani Zonda. Pernahkah Anda mendengarnya? Qian sudah merogoh saku ayah. Aku mengeluarkan model mobilnya, memainkannya beberapa kali, lalu menekannya. Didi. Pagani Zonda tiba-tiba mengeluarkan suara dan berkedip beberapa kali, yang membuat gadis itu takut dan melompat keluar. Qian menghela nafas lega dan menepuk hatinya, kupikir mobil kita diparkir di sana, tapi mobil itu menghilang dan digantikan oleh milik pacarmu. Oke, itu masih milik kita. Saya merasa sangat malu sehingga saya ingin masuk ke saluran pembuangan terdekat. Tapi ketika dia melihat Guan Qianjun, wajahnya bersinar dan hatinya terasa seperti rusa. Tiba-tiba, saya tidak lagi mengira dia hanyalah seorang pedagang kaki lima. Itu miliarder, berpakaian sederhana dan tidak menonjolkan diri. Mendirikan warung pinggir jalan adalah cara untuk merasakan hidup, dan membawa serta putri Anda adalah cara untuk mengajari generasi mendatang cara berbisnis sejak usia muda. Benar saja, dia layak menjadi orang kaya, ini pelatihan elit. Walaupun dia punya anak perempuan, tidak masalah. Dengan bakat seperti itu, bisa diterima menjadi kekasihnya. Yang terburuk adalah berusaha mengoreksinya secepat mungkin. Dia bergegas, bergoyang dengan berbagai cara, meliriknya, memamerkan 18 keterampilan seni bela diri, dan mengganggu Guan Qianjun untuk ide WeChat-nya, mengatakan bahwa dia ingin berteman dengannya dan belajar ekonomi kios jalanan darinya. Pria tampan, namaku Yao Anqi. Kami saling kenal. Aku juga sangat tertarik berbisnis. Bersambung.